Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini kita membicarakan tentang tujuan dari sengketa waris yang kita batasi hanya mengenai sengketa waris di antara orang-orang yang beragama Islam. Mengenai hal ini, yang menjadi pedoman bagi kita adalah pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dari pengaturan ini dapat diketahui ada 4 yang menjadi tujuan dari sengketa waris. Yang pertama, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Yang kedua, untuk menentukan harta peninggalan. Ketiga, untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Dan terakhir, keempat, untuk melaksanakan pembagian dari harta peninggalan tersebut. Mengenai tujuan yang pertama, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, maka hal ini harus kita hubungkan dengan pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam. Dari pengaturan ini, maka dapat diketahui ada 3 syarat yang bersifat kumulatif agar seseorang dapat disebut sebagai ahli waris. Bunyi pasal tersebut adalah ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Syarat ini bersifat kumulatif, sehingga kalau satu syarat tidak terpenuhi, maka bukan ahli waris namanya. Yang pertama, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Yang kedua, beragama Islam. Dan ketiga, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu, seandainya terpenuhi syarat yang pertama dan kedua, tetapi tidak terpenuhi syarat ketiga, maka bukan ahli waris namanya. Misalnya, ada hubungan darah atau ada hubungan perkawinan, kemudian beragama Islam, tetapi secara hukum terhalang untuk menjadi ahli waris. Nah, ini menjadi persoalan. Mengenai faktor penghalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris akan kita bahas dalam video selanjutnya. Kemudian mengenai tujuan yang kedua, untuk menentukan harta peninggalan, ini perlu juga disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan jelas dan tegas menyebutnya dengan istilah harta peninggalan, bukan harta warisan. Hal ini ada perbedaannya yang dapat kita lihat dalam pasal 171 huruf D dan huruf E kompilasi hukum Islam. Dalam huruf D dikatakan harta peninggalan itu adalah semua harta yang ditinggalkan, baik kebendaan
maupun hak-haknya. Sedangkan dalam huruf E, harta warisan adalah ya harta peninggalan tadi setelah dikeluarkan, ya mungkin pewaris sakit sampai dengan meninggalnya, maka biaya sakit sampai dengan meninggal keluarkan. Kemudian biaya pengurusan jenazahnya, kalau ada utang-utangnya keluarkan. Dan ada satu item lagi dalam huruf E, pemberian kepada kerabat. Jadi kalau poin-poin ataupun item-item tadi dikeluarkan, maka barulah dapat disebut sebagai harta warisan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga untuk menentukan bagian dari masing-masing ahli waris, dan tujuan keempat untuk melaksanakan pembagian dari harta peninggalan akan kita bahas dalam video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.